maju terus pantang mundur. Di bawah langit senja mimpi-mimpi mencuat luhur. Kami pasukan Garuda, bulu baja tak mudah pudar. Segelintir asa jadi langkah gagah berkobar. Di luar dari segala dinamika yang ada di timnas Indonesia, mungkin ada baiknya kita juga perlu melihat gimana perkembangan para pemain yang bermain di Eropa. Seperti Kevin Dix yang meskipun Januari ini bertahan, namun diketahui akan tetap pergi dari Copenhagen akhir musim nanti dengan status bebas transfer. Nah, semua tahu jika Kevin ini menjadi buruan beberapa tim di Eropa bahkan MLS. Namun baru-baru ini, fans Borussia Mönchengladbach secara terbuka menyatakan sangat ingin melihat Kevin Dix gabung ke tim kesayangan. Sementara itu, ada Jesus yang semakin mencuri perhatian di Italia. Tentu Bang Jai sangat tahu soal apa yang terjadi dengan timnas Indonesia saat ini. Untuk itulah ia dengan memberikan sebuah penegasan ketimbang saling menyalahkan. Lebih baik kita semua menyatukan semangat karena masih ada banyak tantangan di depan. Dan soal program naturalisasi, PSSI memang masih akan terus mengupayakan pemain-pemain yang selama ini masuk ke dalam list agar bisa bergabung. Yang mana salah satunya adalah Jadon Oosterwolde. Nah, soal Jadon sendiri, memang bukanlah berita yang asing ketika PSSI ingin sekali pemain 23 tahun itu bisa bergabung ke timnas Indonesia. Sesuatu yang pada akhirnya juga menyita perhatian tersendiri bagi Jose Mourinho, yang mana ia kayaknya mendukung penuh apapun keputusan Jadon perihal timnas mana yang akan ia bela. Kevin Dix jadi satu nama pemain timnas Indonesia yang kini menjadi rebutan banyak klub. Meskipun Januari ini Kevin kayaknya akan bertahan, namun 99% di akhir musim, Kevin benar-benar akan cabut dari Copenhagen dengan status free transfer. Yap, menurut kabar yang ada, Kevin masih menjadi rebutan sejumlah klub di Eropa dan bahkan hingga Amerika Serikat. Namun menurut Football Premier, minat konkret untuk seorang Kevin Dix benar-benar datang dari Bundesliga, khususnya dari Borussia Mönchengladbach dan Wolfsburg. Selain tentunya masih ada beberapa tim dari Inggris ataupun Turki. Nah, dari semua rumor yang masuk, Borussia Mönchengladbach adalah tim yang 100% paling berminat pada sosok Kevin Dix. Hanya saja tim itu memang sulit mendapatkan Kevin di Januari ini kecuali pihak klub berhasil menjual 1 atau 2 pemain non-Uni Eropa. Dan melihat situasi Kevin, tentu realistis jika Mönchengladbach mendingan menunggu sampai akhir musim karena bisa mendapatkan Kevin secara gratis. Masalahnya, tim Bundesliga, Wolfsburg, dilaporkan juga sangat terkesan dengan performa Kevin selama membela FC Copenhagen. Dan tim tersebut melihat Kevin telah berkembang menjadi pemain yang sangat penting. Di satu sisi, fans dari Mönchengladbach secara terbuka meminta pihak klub sebisa mungkin harus bisa mendapatkan Kevin. Dan melalui sebuah interview yang dilakukan tim olahbola.com, fans tersebut berharap jika Kevin memilih Mönchengladbach sebagai pelabuhan baru andai ia pergi dari Denmark. Hallo, wie heißt du? Hi, ich bin Mika. Und bist du heute für Borussia Mönchengladbach, ne? Ja, klar. Hast du schon mal von Kevin Dix gehört? Ja, ich habe gehört, wir sind ja in den Transferverhandlungen mit dem ziemlich weit fortgeschritten, wie man hört im Internet. Ne? Ja, wäre super, wenn er zu uns wechseln könnte. Okay, das heißt, du hättest ihn gerne in deinem Team. Und warum? Auf jeden Fall. Super Typ, ne? Mediale Reichweite hat er ja auf jeden Fall. Krass. Ist indonesischer Nationalspieler und die Leistungen bei Kopenhagen waren ja auch super. Also ich würde mich freuen, wenn er zu uns wechseln würde. Ayo. Tonton. Olah bola. Sementara itu terkait dinamika yang terjadi dengan timnas Indonesia, terutama dari orang-orang yang terkesan membuat situasi jadi makin panas, Kapten tim Jesus yang selama ini kita kenal kalempol, dikabarkan sangat kecewa karena ini bisa saja membuat segala momentum yang dirajut rusak begitu saja. Menurutnya, ketimbang saling menyalahkan atau membahas hal-hal yang gak penting, alangkah lebih baik jika semua bersatu mengingat perjuangan timnas ke depan pasti jauh lebih berat. Dan Jay meminta kepada semua pihak untuk menghargai segala keputusan yang telah dibuat federasi. Karena ia percaya semua dilakukan demi kepentingan timnas Indonesia. Meski ini dunia yang keras, saya yakin federasi mengambil keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk negara. Mari kita tetap bersatu dan berjuang demi impian kita. Tegas Jesus dikutip dari victorynews.id. Di sisi lain, kita tentu mengerti jika sampai detik ini PSSI masih akan terus mengupayakan penambahan kekuatan dengan menggait pemain diaspora sebanyak-banyaknya.
Dan salah satu nama yang diincar adalah Jadon Osterwolde. Nah, Jadon sendiri diketahui udah mulai melakukan proses recovery dari cedera ACL-nya. Dan diperkirakan ia udah bisa pulih 100% pada bulan Mei 2025. Kemudian soal naturalisasi, Jadon sendiri memang masih membuka peluang untuk timnas Indonesia, apalagi setelah tim Garuda diasuh oleh Patrick Kluivert. Terlebih bek muda kesayangan Jose Mourinho di Fenerbahce ini sebenarnya dulu sempat akan dinaturalisasi oleh PSSI, tepatnya pada tahun 2021 ketika timnas U20 mempersiapkan skuad untuk Piala Asia U20. Ketika itu PSSI sempat melakukan kontak pada Jadon yang saat itu masih bermain untuk FC Twente. Namun sang pemain menolak dengan alasan ingin menunggu panggilan dari timnas Belanda. Dan seiring berjalannya waktu, kini ia tak kunjung mendapatkan panggilan itu. Lalu di tengah ketidakpastian panggilan itu, Jadon akhirnya diketahui udah dibujuk oleh dua sahabat kecilnya yang lebih dulu berseragam merah putih, Miss Silkers dan Eliane Reinders. Maka dari itu, dengan segala faktor yang ada, bukan tak mungkin pemain berpostur 1,89 meter yang bisa bermain sebagai bek tengah, bek kiri, dan gelandang bertahan itu akan segera mau menerima pinangan untuk berseragam merah putih. Di satu sisi, Jose Mourinho yang dalam wawancara ketika membahas kemungkinan ia melatih suatu tim nasional suatu hari nanti, turut mengomentari sedikit soal gimana kabar ini. Mengingat Indonesia sendiri bukanlah negara yang asing bagi Mourinho. Baginya, yang terpenting saat ini, Jadon bisa pulih dulu dari cedera. Dan soal naturalisasi, ia percaya Jadon akan memilih sesuatu yang membuatnya bahagia. Karena dengan begitu, secara tak langsung juga akan membuat performanya di klub bagus. Saya ingin berlaga di Piala Eropa atau Piala Dunia dan menyatukan negara dengan tim, seperti yang telah saya lakukan berkali-kali dengan klub. Saya ingin melakukannya demi sepak bola dan apa yang diwakili oleh olahraga ini. Ini akan luar biasa. Soal kabar yang ada, saya tekankan semua orang berhak menentukan pilihannya asalkan dia bahagia. Tegas pelatih asal Portugal tersebut. Berlari asa tertinggi, tahu. Garuda terbang tinggi, menembus langit biru. Harapan tak berhenti, walau badai membiru. Dari Sabang sampai Merauke. Yap, terlepas dari apapun, kita emang harus bangga dan bersyukur. Sekarang pemain-pemain terbaik yang tersebar di Eropa atau belahan dunia manapun ingin sekali pulang dan membela timnas Indonesia. Gak cuman itu, pemain-pemain yang main di luar negeri kini banyak yang menjadi rebutan klub-klub ternama. Yang mana itu juga bagus buat Indonesia, entah itu dari sisi exposure atau dari sisi teknis, karena jika pemain itu mampu tampil oke di klub, maka di timnas pun imbasnya juga akan bagus. Dan bahkan di mata AFC, Indonesia seperti mencahin rekor, karena sebelumnya, hayo lo, coba sebutin negara Asia mana yang bisa meraih sorotan sebesar Indonesia. Tapi, meskipun secara umum kita udah dipandang jauh lebih terhormat dari sebelumnya, jangan lupakan juga kalau pembinaan serta kualitas liga masih harus terus ditingkatkan. Jangan sampai nih, timnasnya udah bagus, tapi liganya masih makro-kenter. Sehingga ketika main di level ASEAN hingga Asia, mompempol. Iya loh sumpah, tim-tim dari Liga Indonesia sekarang kayaknya beneran sulit banget bersaing bahkan untuk sekedar AFC Cup yang ibaratnya kasa kompetisi kedua di bawah ASEAN Champions League. Bahkan di level antara tim ASEAN aja juga kelabakan, pokoknya ya semiris itulah. Ya harapannya buat kedepannya sih, perkembangan timnas dan kualitas liga harus sejalan lah. Ya dong, idealnya timnasnya bagus, liganya bagus, pembinaannya juga harus bagus, kan gitu. Dan mudah-mudahan kerjasama antara PSSI dengan federasi dari negara-negara maju bisa membawa dampak positif ke depannya. Pokoknya Mimin percaya kalau PSSI dipimpin sama orang yang benar, pasti hasilnya bagus kok. Tapi kalau yang mimpin sengkuni-sengkuni itu lagi, ya udah bakal gini-gini aja. Untuk itu, tugas kita sebagai fans untuk mengawal segala hal yang udah positif terbentuk. Kalau ada pihak-pihak yang tampak ingin memecah belah atau apapun, selengkat, kan gitu. Jangan kasih ruang dan jangan kasih sedikit pun celah bagi orang-orang yang cuma mentingin kepentingan pribadi. Oke, kita Garuda. Merauke semangat menyatu padu, kami pasukan Garuda berlari asa tertinggi, tahu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.